anak-anak ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan materi kita, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Apakah anak-anak ibu sudah siap? Kalau sudah, mari kita mulai. Kenampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Kenampakan alam itu meliputi laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung. Lalu, kenampakan alam yang seperti apakah yang ada di wilayah tempat tinggalmu? Apakah anak-anak ibu masih ingat dengan ketampakan alam? Ketampakan alam adalah sebuah bentang alam yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Berikut ini beberapa contoh ketampakan alam seperti gunung, sungai, pantai, laut, lembah, dan danau. Kemudian ada lagi ketampakan buatan. Apa itu ketampakan buatan? Ketampakan buatan adalah ketampakan yang dibuat secara sengaja oleh manusia untuk tujuan tertentu. Contohnya waduk, bandara, sekolah, jembatan, sawah, dan pemukiman. Masih ada banyak lagi yang lain contohnya ketampakan buatan. Nah, sekarang mari perhatikan gambar berikut ini. Mari kita beri tanda checklist untuk ketampakan alam dan tanda silang untuk ketampakan buatan. Sekarang kita perhatikan gambar pertama terlebih dahulu. Gambar pertama adalah gambar gunung. Apakah gunung merupakan ketampakan alam? Ya, gunung merupakan ketampakan alam. Maka kita beri tanda checklist. Kemudian gambar kedua itu ada gambar sungai. Sungai merupakan ketampakan alam. Juga kita beri tanda checklist. Lalu lihat lagi gambar yang ketiga. Gambar ketiga itu ada gambar danau. Danau merupakan ketampakan alam. Kita beri tanda checklist. Lanjut lagi yang keempat, gambar terakhir itu gambar waduk. Waduk itu dibuat oleh manusia. Berarti waduk itu masuknya ke dalam ketampakan buatan. Kita beri tanda silang. Lanjut kita. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo kita kenali negeri kita lebih dekat lagi ya. Nah, sekarang mari kita lihat bentang alam di beberapa pulau di Indonesia. Yang pertama, kita lihat di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bentang alamnya secara umum, gunungnya ada Gunung Merapi, Merbabu, Semeru, Bromo, dan Lawu. Di lembahnya ada Lembah Dieng, Lembah Kaliurang, dan lain-lain. Bukit, Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang. Ada Sungai Ciliwung, Brantas, Bengawan Solo. Dataran rendahnya di Pulau Jawa ada Madiun, Surakarta, Semarang, dan lain-lain. Pantai yang ada di Pulau Jawa yaitu Pantai Anyer, Pangandaran, Kelayar, dan Parangkritis. Kemudian di Pulau Sumatera, gunung yang ada di Pulau Sumatera ada Gunung Merapi, Kerinci, Talang, Sinabung. Lembahnya ada Lembah Harau, Lembah Anai, Ngarai, Siano. Kemudian untuk bukitnya ada Bukit Pasai, Bukit Barisan, Kayangan. Sungai yang ada di Pulau Sumatera, Sungai Musi, Sungai Angkola, Sungai Kampar, Sungai Batanghari. Dataran rendahnya Asahan, Muaro Jambi, Kota Jambi. Pantai yang ada di Pulau Sumatera, Pantai Air Manis, Pantai Cermin, Pantai Bintan. Kemudian, bentang alam secara umum di Pulau Kalimantan, gunungnya ada Gunung Piabung, Batu Brok, Batu Tilan. Lembahnya ada Lembah Bawang, Lembah Kahung. Bukit ada Bukit Lintang, Bukit Kelam, Bukit Langgara. Sungai yang ada di Pulau Kalimantan, Sungai Kapuas, Sungai Mahakam, Sungai Martapura. Dataran rendahnya ada dataran rendah Redep, Pulau Kapuas, dan Ketapang. Pantai yang ada di Pulau Kalimantan, misalnya Lamaru, Kemala, Bidak Biduk. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, bentang alamnya secara umum, gunungnya ada Gunung Latimojong, Balease, dan Bulu Baria. Lembahnya ada Lembah Lemelu, Lembah Rama, dan Lembah Biru. Bukitnya ada Bukit Barui, Bukit Luwu. Sungainya ada Sungai Maraleng, Sungai Poso, Sungai Maruju. Dataran rendahnya ada Mamuju, Maros, dan Balukumba.
Pantainya ada Pantai Losari, Dato, Nirwana, Olele. Di Pulau Papua, bentang alamnya secara umum, gunungnya ada Gunung Puncak Jaya, Puncak Mandala, Puncak Trikora. Lembahnya ada Lembah Baliem, Lembah Kaputo, Lembah Surgi. Bukitnya ada Bukit Karang, Bukit Kobre. Sungai, ada Sungai Digul, Sungai Membrano, dan Sungai Undir. Dataran rendahnya ada pesisir Arafuru, pesisir Teluk Papua, pesisir selatan Papua. Pantainya ada Pantai Bakaro, Lampu Satu, dan Pantai Triton. Untuk Pulau Bali, bentang alamnya secara umum, gunungnya ada Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Beratan. Lembahnya ada Lembah Bidadari, Lembah Pantunan, Tukat Melangit. Bukitnya ada Bukit Belong, Bukit Campuhan, Bukit Batu Kursi. Sungainya ada Sungai Balian, Badung, dan Melangit. Dataran rendahnya ada Gianyar, Tabanan, dan Buleleng. Pantainya ada Nusa Dua, Kuta, Jimbaran, dan Sanur. Lanjut kita ke Kepulauan Nusa Tenggara. Di Kepulauan Nusa Tenggara, bentang alamnya secara umum, gunungnya ada Gunung Luhur, Batur, Batu Karu, Nangi. Lembahnya ada Lembah Hijau Lombok, Paundoa, Bola Palelo. Bukitnya ada Bukit Mando, Batu Hidung, Marese, Pengasingan. Sungainya ada Sungai Pou, Kau Bele, Buka Piting, dan Putih. Dataran rendahnya ada Lombok, Sumbawa, Flores, dan Empang. Pantainya ada Pantai Seger, Maui, Tampah, dan Maung. Lanjut kita ke Kepulauan Maluku. Di Kepulauan Maluku ada Gunung Tiga Lalu, Gamalama, Dukono, Gamkonora. Lembahnya ada Lembah Alimato, Lembah Agro, Lembah Manulesa. Bukitnya Bukit Mas Bait, Bukit Laguna, Bukit Tidore. Sungainya ada Sungai Yaro, Sungai Apu, Sungai Eti. Dataran rendahnya ada Dataran rendah Kei, Morotai, dan Seram. Pantainya ada Pantai Ora, Guraici, Tobelo, Natsepa. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis yaitu suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Keadaan iklim di Indonesia secara umum, iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya, satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Berikut ini ada teks yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Nah, silakan anak-anak ibu baca faktor-faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Nah, itu dia teks yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna di Indonesia. Sekarang mari kita lihat persebaran flora dan fauna di Indonesia. Berikut ini merupakan bagan persebaran flora dan fauna atau tumbuhan yang ada di Indonesia. Persebaran flora di Indonesia itu yang pertama dibagi atas Indo-Malayan yang meliputi wilayah Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali.
Adapun karakteristiknya, jenis meranti-merantian sangat banyak, terdapat berbagai jenis rotan, tidak terdapat hutan kayu putih, jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya, jenis anggrek sedikit jumlahnya, terdapat berbagai jenis nangka, tidak banyak tumbuhan sagu. Kemudian ada lagi yang terbagi namanya atas Indo-Australian. Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristiknya, jenis meranti-merantian hanya sedikit, tidak terdapat berbagai jenis rotan, terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggrek banyak, tidak terdapat jenis nangka, banyak terdapat tumbuhan sagu. Bentang alam yang bervariasi dan luas yang terpisahkan ke dalam pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna di Indonesia. Fauna ini adalah hewan ya. Menurut coraknya, fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace. Fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Jadi garis Wallace itu adalah garis yang memisahkan fauna bagian barat dan fauna bagian tengah. Sementara garis Weber itu garis yang memisahkan fauna bagian timur dengan fauna bagian tengah. Nah, ini dia. Fauna Indonesia bagian barat mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Nah, contohnya ini ada gambar hewannya ya. Silakan diamati. Banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orang utan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lain. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Sementara berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar dapat dijumpai di wilayah ini seperti pesut. Lanjut kita fauna Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Mencakup wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Nah, ini dia gambarnya ya, faunanya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, dan banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, kakak tua, serta nuri. Untuk fauna Indonesia bagian timur atau tipe australik mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Ini contohnya ya, hewannya. Ada kanguru, burung cendrawasih, kasuari, burung kakak tua, kuskus, burung nuri. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namundur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Nah, anak-anak, itu banyaknya fauna dan flora di Indonesia. Sungguh beragam dan kaya negara kita Indonesia. Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita pun harus siap menerima akibat-akibat dari perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa. Nah, berikut ini perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila. Mari kita lihat. Mari kita beri tanda checklist untuk yang sesuai dengan perilaku Pancasila dan tanda silang untuk yang
tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang pertama itu memberi sedekah, itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu kita lihat gambar yang kedua, itu gambar anak yang sedang memukul temannya. Apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tidak ya, berarti kita beri tanda silang. Kemudian gambar ketiga itu ada gambar seorang anak yang membuang sampah di sungai. Apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau tidak, maka kita beri tanda silang. Kemudian gambar yang keempat itu gambar rumah ibadah, gambar toleransi ya, karena rumah ibadahnya berdekatan. Apakah toleransi itu merupakan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau iya, kita beri tanda checklist. Kemudian gambar ketiga itu gambar gotong royong, gambar kerja bakti membersihkan lingkungan. Apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau sesuai, kita beri tanda checklist. Selanjutnya itu ada gambar gotong royong membangun rumah, kerjasama dia bersama-sama. Apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau sesuai, kita beri tanda checklist. Lanjut lagi, gambar selanjutnya ada anak-anak yang menjenguk temannya yang sakit. Nah, ini Edo sedang sakit ya, dijenguk oleh teman-temannya. Apakah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Ya, tentu saja sesuai ya. Jadi kita beri tanda checklist. Selanjutnya itu ada seorang pemburu yang sedang menembak burung. Ya, apakah itu sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Nah, tidak sesuai, maka kita beri tanda silang. Nah, ingat ya, setiap perbuatan yang kita lakukan, kita harus siap untuk menerima akibat dari setiap perbuatan kita. Apakah kita akan mendapatkan pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa? Maka pertimbangkanlah apapun yang kita lakukan agar kita akan tidak mendapat hukuman, agar kita tidak mendapat cemoohan. Karena kita adalah makhluk sosial yang hidup di lingkungan masyarakat. Nah, sekian saja pembelajaran kita hari ini. Berikut ini soal latihannya. Semoga anak-anak ibu dapat memahami apa yang sudah ibu terangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.